Tutup semua ya. Kalau mau nanya buka lagi gini. Enggak. Ngomong aja dari sambut. Oh tadi dikunci ya. Ya. Taib. Udah kumpul semua? Ada jawab. Belum. Yang partisipasi klik cek. Tadi. Suruh buka ini semua dulu. Nah ini bisa dengar katanya yang dibuka-buka. Ini kan. Nah. Enggak ini yang merah-merahnya nih. Udah dengar tuh. Suruh buka ya. Buka suaranya. Coba dulu buka suaranya semua. Nah, bukanya. Ya. Buka aja semuanya, videonya, suaranya. Ya nanti saya bilang baru tutup kembali. Irfan Rizky suaranya, apanya videonya. Ya, biar nampak. Ikram, Habib. Ya, buka semuanya ya. Tama, buka aja semua videonya sama suara. Kindi. Baik. Sudah 28 orang. Satu lokal baru. Satu lokal baru yang hadir. Dari 2 lokal sekitar 60 orang. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lemas-lemas antum jawab salam ini, harus semangat dong. Waalaikumsalam, gitu caranya. Ini kok macam belum sarapan nanti nampaknya. Mas lemas jawab salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita mengucapkan ribuan syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Karena dengan kita bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang baik, muslim yang beriman kepada Allah, yaitu kita mengakui bahwa nikmat yang kita peroleh betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya adalah nikmat iman dan Islam, yang hari ini kita masih diberikan nikmat tersebut. Kita masih dalam keadaan Islam. Kalau antum lihat di luar sana itu betapa banyak manusia yang tidak beragama Islam, betul kan? Betapa banyak manusia yang murtad. Kalau antum dengar-dengar di TV-TV itu, ya, baik yang dia artis, dia selebriti, mereka gampang sekali untuk pindah-pindah agama, ya kan? Murtad lah, macam-macam tingkah mereka. Jadi bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan, menitipkan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik. Kaifa halukum jami'an? Sehat antum semuanya? Alhamdulillah. Baik. Dipastikan semuanya ya, antum hadir mengikuti belajar kita pada pagi hari ini. Makanya Ustaz minta yang masih menghiddenkan videonya tolong dibuka ya, biar Ustaz betul-betul memastikan bahwa antum menghadirinya. Ya, silakan dibuka videonya. Ya, usahakan pakai baju sekolah ya, baju sekolah. Pakai peci yang baik-baik lah.
Nah, kan rapi dia, pakai peci. Taib. Sudah semuanya? Buka Paris, buka apanya? Videonya. Tama, Habib. Ini Habib ini nggak pernah saya lihat ini. Habib mana Habibnya? Habib. Lukman, nampak kan? Baik, nah, gini kan enak Ustaz mengajarnya. Jadi siswanya ada. Nah, nampak dia. Siswanya ada. Baik, kita baru 30 orang. Baiklah. Mungkin ada hal bagi mereka yang tak bisa mengikuti Zoom, ada yang mungkin bermasalah HV-nya segala macam. Tapi kita hanya berhusnuzon. Mudah-mudahan ya mereka bukan niat buruk, tidak mau belajar, ya, tidak mau ikut Zoom. Mudah-mudahan ada kendala yang tak bisa bergabung sama kita. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran apa? Tarikh, ya. Ma makna tarikh? Sejarah, ya, sirah. Sejarah Islam, ya, sejarah Islam. Ada kalau dulu namanya sirah. Zaman-zaman 3 tahun sebelum antum, dulu saya ngajar sirah juga. Tarikh sama kitabnya. Sekarang abang itu udah kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA. Jadi namanya sirah gitu kan. Sekarang namanya tarikh, sama aja. Baik, kitab kita apa namanya? Apa nama kitab yang kita pelajari? Ustaz mau nanya dulu ya. Apa nama kitabnya? Gian. Apa nama kitab kita? Nah, barakallahu fik. Amali fi siratin nabawiyyah. Baik, barakallahu fik. Baik, paling tidak antum tahu nama kitabnya, ya kan? Baik, sekarang pengarangnya. Amar. Siapa nama pengarang kitab kita? Siapa penulisnya? Nah, siapa nama penulis kitab tadi tuh? Kitab Amali itu. Amar. Iya. Bisa senyum-senyum dia. Siapa penulisnya? Ada bukunya kan? Tengok di bukunya itu. Di halaman pertama itu ada itu. Setelah judul, di bawahnya penulis bukunya. Ada bukan Tom? Kalau yang belum punya buku, ambil ke sekolah ya, minta. Kalau sudah menyelesaikan mengembalikan buku-buku yang kelas 8, itu syaratnya. Nah, silakan diambil bukunya, itu hak antum itu untuk belajar. Baik, Ikram. Nah, siapa nama pengarangnya? Ikram? Anmun suaranya. Nah, siapa nama penulis buku kitab Amali? Kok nggak tahu? Paling tidak antum harus tahu itu nama kitabnya, nama pengarangnya gitu kan. Dan poin-poin isinya apa saja. Begitu cara kita belajar. Jadi kita di kepala kita ini sudah tahu, sudah dipetahkan nama kitabnya, nama pengarangnya, isinya ini gitu kan. Apalagi kitab kita ini kan ringkas sekali kitab kita. Kalau yang tebalnya ini ini tebal namanya. Ini kitab sirah yang tebal, ya kan? Ada rumah antum kayak gini? Sirah Nabawi ada? Apa? Ar-Rahiqul Makhtum, pengarangnya Safiyur Rahman. Ini tebal kali. Yang kita ini tipis sekali. Karena dia modelnya apa? Tanya jawab. Jadi ini wajib antum miliki di rumah. Kalau yang belum tahu, nah, lihat ini gambarnya. Sirah Nabawiyah, pengarangnya
Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi antum wajib memiliki buku ini di rumah untuk tambah-tambahan. Ya. Udah lihat itu ya? Baik. Nanti bisa dibeli di toko buku. Ya, ada itu, banyak dijual. Karena kalau antum tidak memiliki banyak buku, maka antum gagal menjadi seorang murid. Yang namanya murid itu harus punya buku, gitu kan. Baik, tanpa banyak perkataan Ustaz, kita lanjut saja pelajaran ya yang hari ini. Baik. Kita lihat di buku antum atau di layar ya. Itu sudah ditampilkan ya materi kita hari ini. Pertanyaan yang ke-26 kita hari ini. Terakhir kita ya pertanyaan ke-25 yaitu peristiwa yang terjadi yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Nah, tahun itu ya Nabi kehilangan orang yang dicintainya. Dua orang sekaligus ya yang menyayangi dia Rasulullah, dan mereka berdua juga menyayangi Rasulullah. Ya, pada tahun itu, tahun yang sama, ada penulis sejarah mengatakan lebih kurang 3 bulan jaraknya. Ya. Meninggal pertama wafat istrinya. Siapa? Khadijah. Yang kedua, selang berapa bulan wafat pula pamannya. Siapa? Abu Thalib. Jadi kedua orang ini, Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Thalib adalah dua orang yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi ketika menikahi Khadijah, wah, Nabi mendapatkan kemuliaan, walaupun Nabi memang sudah mulia dari awal. Allah yang memuliakan. Cuman ditambah lagi karena dia menikahi orang yang mulia ya di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Jadi Khadijah ini adalah perempuan yang kaya raya, yang disegani, janda yang disegani, kedudukannya terhormat di masyarakat, bukan perempuan-perempuan sembarangan, ya, dihormati. Kemudian juga Abu Thalib adalah orang yang disegani, tokoh masyarakat kalau istilah kita, orang yang menjadi panutan. Jadi kalau sudah dia, ya, maka orang segan sama dia. Nah, pada tahun itu ya Nabi kehilangan dua-duanya. Itulah yang lalu ya, sebelum kita ujian. Akhirnya setelah kedua orang ini wafat, maka orang-orang Quraisy semakin membabi buta, semakin menjadi-jadi kelakuan mereka untuk menyakiti Nabi. Karena untuk pelindung Rasulullah sudah tiada. Akhirnya mereka pun sangat berlebihan dalam menyakiti Nabi. Bahkan waktu itu juga pernah Nabi ke Taif ya, pernah juga Nabi mau mengajak orang-orang Taif untuk masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Nabi saat itu bukan diterima dengan baik, malahan Nabi saat itu dilempar dengan batu. Itu peristiwa di Taif. Ya, Nabi bukan mendapatkan orang masuk Islam, malahan Nabi dilecehkan, dibilang orang gila, bahkan Nabi dilempar dengan batu saat itu. Nah, sampai di situ barulah masuk kita yang ke-26 ini. Mata kanal Isra wal Mi'raj. Mata bila atau kapan? Kana adalah al-Isra wal Mi'raj. Kalau kita artikan, kapan peristiwa Isra wal Mi'raj? Kapan peristiwa Isra wal Mi'raj? Ini soal ya. Sekarang jawab. Jawabannya, kanal Isra'u
adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, dan peristiwa Mi'raj. Ba'dal khamsina, ba'da setelah, al khamsina 50, setelah 50, min umrihi, dari umurnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa yang dialami Nabi, peristiwa Isra wal Mi'raj, itu setelah Nabi berusia 50 tahun. 50 tahun dari umurnya. Baik. Lalu kita muncul pertanyaan, ya Ustaz, apa itu Isra? Ya kan? Apa itu Isra? Fal Isra'u, maka yang disebut dengan Isra, Isra itu apa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau perjalanan dari Masjidil Haram Makkah dan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Itulah Isra. Jadi mulai hari ini antum mungkin sering dengar istilah ini, Isra Mi'raj, sering dengar. Cuman kalau kita maksudnya, definisinya gimana Ustaz? Nah, itu definisinya. Nah, jadi kalau antum mulai hari ini harus tahu apa itu Isra. Al Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau secara bahasa, Isra itu artinya jalan, berjalan, ya, berjalan. Baik, yang kedua, wal Mi'raj, wal Mi'raju. Apa itu Mi'raj? Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu nama tempat. Sidratul Muntaha nama tempat. Di mana itu Ustaz? Apakah ada di Indonesia ini? Apakah ada di Arab? Apakah ada di belahan bumi ini? Tidak ada. Kenapa? Sidratul Muntaha nama sebuah tempat yang berada di langit. Ya. Bukan di sini tempatnya, bukan di bumi tempatnya. Kenapa? Karena Mi'raj itu kalau secara bahasa artinya adalah naik. Naik artinya. Kalau Isra tadi artinya apa? Berjalan. Kalau Mi'raj naik, berarti Nabi naik. Yang namanya naik kan ke atas, kan nggak ke bawah naik, kan nggak begini. Berarti naik dia, naik. Jadi dari Masjidil Aqsa di Palestina, dari Palestina sana, Nabi ya Allah izinkan untuk naik ke Sidratul Muntaha di langit, ya. Wa ila mustawa, ya, dan sampai kepada apa namanya? Apa tadi? Menuju Sidratul Muntaha, ke tempat, ya, sebuah ke tempat, dan ke tempat sami'a, yang beliau bisa mendengar, yang beliau bisa mendengar sorifal aqlam. Sorif itu artinya di sini, ya, guratan-guratan pena, ya, jatuhnya pena. Wa ila haitsu sya'allahu ta'ala, dan sampai haitsu ketika sya'a Allah menghendaki, wara'a, dan Rasulullah bisa melihat, min, dari ayati, tanda-tanda Rabbihil kubra,
tanda Robnya yang maha besar. Berikutnya, wa furidat, dan diwajibkanlah alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Thumma asbaha, kemudian pada waktu subuh, asbaha artinya waktu subuh, di Makkah, Nabi berada di Makkah. Wa fi sobihatin, dan pada pagi harinya, sobihatin pada pagi harinya, dzalikal yaum, apa ini? Dzalikal yaum, hari itu juga, atahu Jibril, datang kepadanya Jibril, datang kepadanya Jibril, bibayani, untuk menjelaskan mawakit, waktu-waktu, as-sholawat, sholat, waktu sholat. Wahina, dan ketika itu, akhbaroh, ia memberitahu, ya, bil Isra. Ia di sini siapa? Rasulullah. Dan ketika itu, dan pada pagi harinya itu, ya, hari yang sama, Nabi memberitahukan bil Isra, dengan peristiwa Isra yang beliau alami, azdadal ladina amanu imanan, azdada, bertambahlah orang-orang, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, imanan, iman mereka. Artinya ketika Nabi menginformasikan peristiwa Isra, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Washtadda, dan sangat inadu, ingkar, membangkang, al-kuffar, dan orang-orang kafir pun sangat membangkang, sangat mengingkari, udwanan, ya, pengingkarinya, bahkan udah permusuhan, ya, permusuhan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, wa tughyanan, dan berupa gangguan, udah betul-betul jadi musuh bebuyutan dan memberikan gangguan-gangguan. Jadi setelah Rasulullah menginformasikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya, orang-orang kafir semakin dahsyat pengingkarinya, permusuhannya, dan gangguannya. Waktunya pun habis. Mana ini? Baik, Ustaz jelaskan sedikit ya. Jadi ini sesuatu yang wajib antum yakini, bahwa kita harus mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pernah mengalami Isra wal Mi'raj, perjalanan, ya, yang panjang pada malam hari, ya. Ini satu malaman Nabi melakukan peristiwa ini, ya, satu malam. Jadi subuhnya Nabi pulang dari langit sampai ke Mekah. Jadi semalaman. Subhanallah, begitu cepatnya, ya Allah menghendaki hambanya untuk melakukan peristiwa ini. Taib, barakallahu fik. Nanti insyaallah pekan berikutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi karena waktu kita terbatas. Taib. Ada yang kurang jelas nanti kita tanyakan di WA bisa, ya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih bisa deh.